Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'. Saya Muhammad Raditya Handika ingin mempresentasikan hasil resume resume saya terhadap pengantar hadis oleh karya dosen mata kuliah metode hadis tematik. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan Nabi, apa yang diperkatakan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapannya, sifat, akhlak, serta perjalanannya setelah diangkat menjadi Nabi. Dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Next, pengantar metode memahami hadis. Metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual. Next, prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Yang pertama, prinsip jangan terlalu terburu-buru untuk menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Prinsip memahami hadis secara tematik sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Metode Madui. Secara bahasa, kata Madui berasal dari kata yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Pengertian Madui menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan yang pengkajian dalam masalah tertentu. Unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa warudnya hadis, perawi, dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matannya yang meliputi kemungkinan adanya illat, cacat, dan syadz atau metode tahlili. Secara etimologi, kata tahlili berasal dari kata halala yahlilu tahlila yang berarti menguraikan, menganalisis. Adapun secara terminologi, metode pemahaman hadis yang secara tahlili adalah memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut.
serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah yang memahami hadis-hadis tersebut. Kitab-kitab syarah hadis yang menggunakan metode syarah tahlili. Yang pertama, kitab Fath al-Bani bin Syarh Sahih al-Bukhari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang kedua, Irsyad al-Asari Syarah Sahih al-Bukhari oleh Al-Abbas Syihab ad-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalani. Yang ketiga, Al-Qawaqib ad-Dari fi Syarh Sahih al-Bukhari oleh Syam ad-Din Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Kirmani. Yang keempat, Syarah al-Zaqani ala Muwatta' al-Imam oleh Muhammad bin Al-Abd al-Baqi bin Yusuf al-Zarghani. Metode ijmali atau global. Ijmali secara etimologis berarti global, sehingga syarah ijmali diartikan syarah global. Secara terminologis, metode syarah ijmali adalah penjelasan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang akan disyarah secara ringkas. Kitab-kitab syarah yang menggunakan metode syarah ijmali, yang pertama ada Syarah As-Suhuli li As-Sunnah An-Nasa'i oleh Al-Jalal ad-Din Asy-Syuyuti. Yang kedua, Qut al-Mughtazi Al-Jami' al-Turmazi oleh Jalal ad-Din Asy-Syuyuti. Yang ketiga, Al-A'un Al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud oleh Muhammad bin Ashraf bin Ali Haidar As-Siddiqi Al-Ajim Al-Abadi. Metode muqaran atau komparatif. Kata muqaran merupakan masdar yang berarti perbandingan atau komparatif. Jadi syarah muqaran secara etimologis berarti syarah perbandingan atau perensyaan yang dilakukan dengan membandingkan dua hal. Adapun pengertian syarah muqaran secara terminologis adalah metodologi memahami hadis dengan cara yang pertama membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dengan kasus yang sama dan atau memiliki redaksi yang memiliki dalam kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah. Penerapan prosedur metode muqaran. Yang pertama, menginventarisir hadis-hadis yang memiliki kemiripan redaksi dan kesamaan masalah. Langkah ini dapat dilakukan dengan meliputi langsung dengan dalam teks hadis. Yang kedua, mengklasifikasikan hadis-hadis yang memiliki kemiripan redaksi atau kesamaan masalah. Pada tahapan kedua ini, muhaddis melakukan pengelompokan hadis-hadis yang memiliki kemiripan redaksi dalam kasus yang berbeda atau yang memiliki kesamaan masalah, kasus atau redaksi yang berbeda atau hanya dari perbedaan aspek susunan saja. Yang ketiga, membandingkan atau menganalisa hadis-hadis yang memiliki redaksi yang sama dalam kasus yang berbeda atau kasus yang sama dengan redaksi yang berbeda dan perbedaan dari segi susunan serta membandingkan pemahaman ulama terhadap hadis tersebut. Baik, adapun kesimpulan adalah metode Madui sebagai salah satu metode yang tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga dalam pemahaman hadis. Metode tahlili mengandung pengertian pensyarahan atau pengkajian hadis secara rinci dari berbagai aspek tinjauan berdasarkan struktur matan sebuah hadis atau urutan matan hadis dari suatu kitab hadis secara runtun. Sedangkan metode muqaran mengandung pengertian pensyarahan dan pengkajian hadis dengan membandingkan matan hadis yang beragam atau dengan menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan atau membandingkan pendapat para ulama tentang kandungan satu hadis. Hanya saja dalam metode madu ini, dalam proses pemahaman kasus atau tema tertentu melibatkan semua hadis yang setema atau berhubungan dengan hadis. Kemudian
penyelesaian ikhtilaf hadis sesuai dengan namanya hanya pada kasus-kasus yang memperlihatkan perbedaan makna hadis. Teman-teman, demikian dari presentasi saya. Sebelumnya saya ingin memberi sebuah pertanyaan nih, kuis kepada teman-teman. Nanti yang berhasil jawab akan saya kasih hadiah. Pertanyaan adalah yang termasuk dalam kitab syarah hadis yang menggunakan metode syarah tahlili adalah yang A. Syarah Al-Zarqani ala Mutawatta' Al-Imam Malik oleh Muhammad bin Al-Abd Al-Baqi bin Yusuf Al-Zarqani. B. Syarah Asy-Syuhuli As-Sunnah dan An-Nasai oleh Jalal ad-Din As-Suyuti. Yang kedua, Qut Al-Muqtazi ala Jami' At-Tirmizi oleh Jalal ad-Din As-Suyuti. Yang ketiga, Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud oleh Muhammad bin Ashraf bin Ali Hadar As-Siddiqi Al-Azim Al-Abadi. Bagi teman-teman yang bisa menjawab pilihan berganda ABCD, silakan jawab di kolom komentar. Nanti akan saya beri hadiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.